Shalom saudara, kita akan masuk ke dalam seri yang baru setelah menyelesaikan seri Amsal kita sebelumnya. Kali ini, saya akan mengajak setiap kita untuk melihat dan merenungkan beberapa perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil. Nah, di dalam pengajarannya saudara, Tuhan Yesus sering kali menggunakan perumpamaan dengan memakai hal-hal yang sudah dikenal ya di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada waktu itu, saudara. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kebenaran rohani. Mari membuka Matius 13 ayat 1 sampai 23. Namun saya hanya akan membaca Matius 13 ayat 3b sampai ayatnya yang ke-9. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggiran jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, bagaimana respons kita selama ini ketika kita mendengarkan firman? Sikap apa yang muncul di dalam diri kita ketika kita mendengarkan firman diberitakan. Nah, ketika firman yang kita dengarkan itu menegur kita, apakah yang menjadi reaksi kita? Saudaraku, ketika firman yang sama disampaikan kepada sekelompok orang, respons dari yang mendengarkan itu akan berbeda-beda, saudara. Tidak semua memberikan respons yang sama dan tidak semua juga menghasilkan buah yang sama. Pertanyaannya, di manakah letak perbedaannya? Saudaraku, di dalam perikop ini, kata mendengar itu muncul banyak sekali. Dan yang dimaksud dengan mendengar, saudara, bukanlah hanya di dalam pengertian mendengar secara hurufiah, tetapi mendengar secara spiritual. Di dalam perikop ini, ada dua kelompok orang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mereka yang dikaruniakan rahasia kerajaan Allah dan mereka yang tidak mampu mengerti dan menanggap sekalipun mereka mendengar dan melihat. Mereka yang tidak mampu mengerti dan menanggap ini, saudara, bukan karena mereka memiliki masalah intelektual atau karena perumpamaan ini susah untuk dimengerti, tetapi masalahnya adalah hati mereka, hati yang tuli, hati yang tidak mampu mendengar sekalipun kebenaran itu sudah disampaikan berkali-kali kepadanya. Mereka pada dasarnya tidak mau mengerti dan tidak mau memahaminya. Dan saudara, penolakan itu sekaligus menggenapi nubuat yang pernah Yesaya sampaikan di dalam Yesaya 6, 9 sampai 10. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan melihat namun tidak melihat dan mendengar namun tidak mendengar, menunjukkan bahwa meskipun dalam satu pengertian mereka melihat dan mendengar, namun dalam pengertian yang lebih dalam mereka sesungguhnya tidak melihat dan tidak mendengar sama sekali. Hal ini, saudara, mirip seperti seorang yang melihat sebuah tulisan yang indah di dalam bahasa asing. Ia mengagumi kaligrafi tersebut, tetapi ia tidak memahami artinya. Nah, di dalam pengertian tertentu, orang-orang seperti ini memiliki kebiasaan melihat dan mendengar, namun mereka tidak menghargai arti penting dari apa yang mereka lihat dan mereka dengarkan tersebut. Di sisi lain, saudara, bagi mereka yang mampu mengerti dan memahami firman itu, mereka tidak boleh membanggakan diri. Karena kemampuan untuk memahami itu, saudara, adalah anugerah Allah. Karena kasih karunia Allah lah yang memampukan seseorang untuk bisa mendengar, melihat, dan memahaminya. Ada 4 respons yang berbeda yang dijelaskan di sini. Pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung, yang menggambarkan mereka yang mendengar firman tapi tidak mengerti.
Inti dari persoalannya saudara adalah karena kondisi hati yang keras dan kering yang tidak siap untuk ditaburi oleh firman. Iblis kemudian memanfaatkan hal ini dengan langsung mencuri firman itu daripadanya. Kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu sehingga tidak berakar dan hanya bertahan sebentar saja. Menggambarkan saudara orang yang menunjukkan antusiasme yang luar biasa ketika mendengarkan firman. Ia menerimanya dengan gembira, dia bersuka cita. Namun semuanya itu hanya berlangsung sebentar saja. Mereka adalah pendengar superficial dan tidak memiliki kedalaman. Begitu penderitaan datang, semuanya itu akan lenyap. Hal ini menggambarkan kepada kita saudara bahwa tidak semua orang yang memiliki antusias yang tinggi ketika mendengarkan firman Allah telah menerima firman itu dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Semua itu akan diuji oleh waktu, khususnya ketika penderitaan datang. Seseorang yang sungguh-sungguh menerima firman di dalam hatinya, sukacita, kegembiraan akan bersifat permanen dan tidak tergantung kepada keadaan. Ketiga saudara, benih yang jatuh di semak duri, kemudian mati terhimpit oleh semak itu. Model yang ketiga ini saudara menggambarkan orang-orang yang mendengar firman tetapi kekhawatiran dunia, hal-hal yang mengancam keberadaannya, atau keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi membuatnya tidak memiliki ruang untuk secara serius memperhatikan firman. Selain itu saudara, kecintaannya kepada dunia membuatnya tidak berani berkorban demi pertumbuhan imannya. Dunia dengan segala isinya begitu menarik hati, dan kecintaannya kepada dunia ini menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohaninya. Keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah banyak. 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Menunjukkan bahwa hasilnya begitu banyak. Mereka yang mendengar dan mengerti firman. Mereka yang menyimpan firman itu di dalam hatinya dan tidak dibelokkan oleh hal-hal lain. Mereka yang menerima firman itu dan bertindak seturut dengan firman itu. Sehingga menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Bagaimana respons kita selama ini ketika mendengarkan firman? Sikap apa yang muncul di dalam diri ketika mendengarkan firman? Saudaraku, ketika mendengarkan firman, kita tentu membutuhkan kasih karunia Allah untuk bisa menerima firman yang kita dengarkan. Namun, di sisi lain, kita sendiri perlu belajar mengembangkan dan memiliki sikap yang benar, mempersiapkan hati, dan menjaga hati kita. Kiranya kita menjadi pendengar firman yang menghasilkan buah yang banyak di dalam hidup ini. Amin.